Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi nih warahmatullahi wabarakatuh. di caranya DNIKS, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Kali ini kita berbincang-bincang dengan pengurus juga nih. DNIKS sih banyak pengurusnya, ya kan, macam-macam model, ya kan, macam-macam pemikiran. Ini yang luar biasa. Panas. Nah, selamat mulai lagi nih Pak. Iya. Panas, Iya. makin ganteng Panas ini. Terima kasih. Panas kita lama kita nggak podcast Panas ya. Ya lumayan. Ya, sekarang hari ini kita pengen ngomong-ngomong yang seru nih Pak, tentang Sustainable Development Goals atau SDGs ya Pak. SDGs ya. Kemarin saya bincang-bincang nih Pak sama dengan Pak Suwawi tentang SDG juga. Tapi masalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan. Nah, Panas nih kira-kira yang seru nih, pendidikan berkualitas. Jadi kita coba membedah nih pendidikan berkualitas dan implementasinya untuk DNIKS kerjakan Pak. Ya kan, untuk role model KKS atau BKTGS di bawah. Mungkin ini kayak gambarannya Pak ya. Jadi mungkin waktu kita bertemu nanti ada musyawarah nasional atau ada rakornas gitu. Jadi sama pikiran nih, Pak. Udah nih, ini kita kerjakan yang ini. Baik Pak, gimana Pak tentang pendidikan berkualitas? Jadi gini, Indonesia ini hari ini sedang mengalami satu fase ya, di mana kita dipacu untuk dapat mengembangkan pendidikan ini dengan baik. Meskipun beberapa tahun terakhir ini sempat sudah mengalami deklinasi, gitu, tetapi kita masih di fase-fase yang boleh dibilang pasca bonus demografi. Kita tahu bonus demografi kita ini mulai pasca reformasi. Jadi 99 tuh ya, 2000 itu grafik pertumbuhan penduduk naik. Nah, kemudian dari situ kemudian Indonesia mengalami bonus demografi, di mana angka penduduk yang produktif lebih tinggi ketimbang yang tidak produktif. Nah, ini memang satu potensi yang luar biasa, meskipun ini lagi-lagi dua mata pisau ya. Sehingga ketika bonus demografi ini dimanfaatkan dengan baik, kita memiliki sumber daya yang terpelajar, terdidik, kemudian kreatif, ya kan, produktif, maka akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Jadi bukan hanya tenaga-tenaga kita akan dibutuhkan di dalam negeri, bahkan kalau perlu di negara-negara yang hari ini sudah mulai mengalami lost population ya, karena di masa lalu mereka punya kebijakan cukup anak satu gitu. Nah itu hari-hari ini kan mereka mengalami lost population, jadi tidak punya generasi. Udah kebijakannya satu keluarga satu anak, sudah begitu dipacu lagi oleh era produktivitas kalau boleh kita sebut sebagai mereka dipacu untuk kerja, produktif di tempat kerja, sehingga mereka lupa berkeluarga, sehingga mengalami loss generation. Ada beberapa, Jepang contohnya, hari ini pun bahkan Cina yang meskipun dari sisi agregatnya gede 1,5 miliar, tetapi tunas mereka juga mulai bermasalah hari ini. Nah, memang itu tantangan development country, jadi negara-negara yang sedang berkembang ya, itu memang begitu. Karena kemudian SDM dipacu untuk produktif di tempat kerja, sehingga mereka mengabaikan keluarga. Nah, kita masih bersyukur lah, alhamdulillah, meskipun hari ini mulai turun. Dan meskipun ini juga mesti diwaspadai. Makanya kan beberapa waktu yang lalu Wapres kita, Kiai Ma'ruf,
meminta agar generasi muda ini cepatlah menikah, cepatlah punya anak, agar kita tidak menjadi negara yang lost. Kalau yang udah menikah nggak boleh lagi, Pak. Kalau itu pilihan masing-masing, ya. Nah, tetapi toh begitu, tidak hanya produksi saja, tetapi maksud saya tidak hanya produksi anak saja, tapi kualitas itu menjadi penting. Nah, karena itu kata kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan seperti apa gitu? Kalau dari sisi kebijakannya sih kita bisa berganti-ganti ya. Dulu ada istilahnya kurtilas, hari ini ada. Tetapi maksud saya begini, pendidikan itu harusnya seperti kalau orang Islam meyakini sabda Rasul dulu itu, jadi pendidikan itu minal mahdi ilal lahdi. Yang disebut pendidikan itu bukan hanya formal, tetapi justru yang non formal itu juga menjadi penting. Bahkan kalau perlu dia mulai lahir sudah dididik sampai nanti meninggal. Nah, apa pasalnya? Karena pendidikan yang di luar sekolah itu justru lebih penting. Karena itu bukan berarti sekolah tidak penting, enggak. Tetapi jangan pernah membatasi pendidikan dengan hanya di sekolah saja. Karena hari ini kita tahu sekolah hampir baik dari tingkat dasar maupun sampai perguruan tinggi ya, mereka sudah ada pakem ya, ada satu standar yang mesti dicapai, sehingga kadang-kadang kita merasakan kasihan juga gitu, anak-anak didik kita ini kadang seperti robot dipacu untuk mencapai standar tertentu. Nah, baru beberapa tahun terakhir ini ketika ujian nasional mulai memakai cara yang berbeda, dan ini banyak varian. Apalagi kemudian pendidikan vokasi ini, menurut saya ini luar biasa. Tinggal nanti bagaimana cara mengevaluasi hasil. Nah, ini yang tentu bisa dua, secara akademik mereka harus diuji. Yang kedua, by pasar mereka harus diuji. Gitu. Jadi keterampilannya apa? Meskipun keterampilannya sepertinya sederhana. Gitu. Misalnya hari ini lagi pada maraknya coding gitu. Nah, tujuan akhirnya apa? Lalu ngukur ya, ngukur keterampilan anak, ngukur keterampilan peserta didik ya, di vokasi misalnya. Itu tidak hanya selesai di sertifikasi, tapi setelah dapat sertifikat, dunia kerja dia mampu membuktikan diri bahwa dia produktif, dia kreatif. Nah, itu karena hari ini itu kuncinya itu di produktivitas, kreativitas. Karena meskipun sekarang kan semakin banyak ya para pemain YouTuber misalnya, meskipun mereka dari sisi pendidikan formalnya terbatas gitu, tetapi ternyata mereka sangat produktif dan by pasar itu disukai. Nah, itu juga menjadi ukuran. Nah, namun demikian, menurut saya yang harus menjadi penting adalah kita ini Indonesia ini mesti Pancasilais. Nah, maksud saya apa? Pancasila, sila pertama itu jelas, ketuhanan. Nah, karena itu pendidikan kita harusnya seimbang. Tidak hanya mengejar soal tadi itu kemampuan yang secara lahiriah gitu, tetapi juga secara batinnya harus diolah. Nah, karena itu di sekolah-sekolah mesti juga diajarkan bagaimana menjadi anak didik ini beragama sesuai dengan agama masing-masing saja. Nah, ini yang hari ini orang banyak lupa substansi, tapi hanya kulit-kulitnya aja yang suka. Saya seringkali ngomong begini sama teman-teman yang suka misalnya ya, suka ke barat ke timur bawa isu ganti Pancasila atau apa. Saya mau tanya ke mereka, substansinya apa sih? Gitu. Kenapa enggak memperbaiki substansi aja? Kalian yang bawa isu khilafah misalnya, mohon maaf ya, itu apakah substansinya di situ? Sekarang misalnya begini, mulailah lah dari diri kalian. Gitu. Dari mana? Di lingkungan saja. Sekolahnya di mana?
sekarang begini, Muslim di Indonesia ini mayoritas ya. Nah, apakah kemudian masing-masing keluarga Muslim itu dia berpikir tentang bagaimana pendidikan agama anak-anaknya? Sebagai contoh kasus, anak-anak yang masuk perguruan tinggi ini, katakanlah kalau kita kita tes gitu, begitu masuk perguruan tinggi kita tes, yang Muslim dites baca Quran dan sholat misalnya. Kemudian yang Kristen juga dites pengetahuan tentang Injilnya dan seterusnya. Nah, karena ini ada satu satu fenomena di mana anak-anak ini mengalami yang namanya pendidikan agama ini sangat minim. Jadi baru-baru ini saya tidak sebut ya, ada Universitas Islam Negeri UIN, gitu. Begitu dilakukan tes pasca penerimaan mahasiswa baru, UIN ini kan jelas Muslim nih, dan karena dia masuk ke ranah mahasiswa gitu, begitu dites baca tulis Quran gitu, 30% nggak bisa. Nah kalau itu disaring, nah nanti yang 70% itu kalau disaring lagi, mana yang baca Qurannya benar sama yang hanya sekedar bisa gitu. Padahal ini sangat fundamental sekali. Gitu. Itu baru soal yang dasar. Belum misalnya ubudiyah mahdhiyah lah ya. Bagaimana apakah benar mereka cara sholatnya, kemudian bagaimana mereka menjaganya. Ini sesuatu yang kita sebut sangat dasar. Kalau boleh disebut rukun Islam paling dasar, ya kan? Itu saja mereka masih banyak bolong-bolong. Nah, maksud saya, timbang kita berdebat tentang kulit, gitu. Substansi deh, gitu. Pernah nggak teman-teman itu berpikir UI misalnya, gitu? Nggak apa-apa, semua agama kan boleh di situ. Tetapi lalu kemudian tingkat pemahaman terhadap agamanya itu juga dilakukan pengukuran di situ, gitu. Bukan hanya kan bisa dibayangin kalau tadi Universitas Islam Negeri saja 30%. Nah, terus yang umum gimana? Kan kira-kira gitu. Nah, maksud saya biar seimbang antara kualitas gitu, kualitas yang berbasis pikiran gitu, itu harus seimbang dengan kualitas hati. Nah, ketika ini seimbang, maka dia cerdas. Dia seorang ekonom yang hebat. Tetapi itu dia juga seorang agamawan yang yang berkualitas. Jadi seimbang gitu. Nah, maksud saya begitu. Nah, ke depan kita butuh yang seperti itu, Mas. Soal pendidikan itu dalam hari ini banyak yang sudah mulai berpacu dari sisi kualitas, Makanya kalau saya sih sesederhana karena saya orang bukan semata-mata karena saya orang pesantren. Kalau saya melihat ya udah deh, kalau punya anak pondokin aja gitu. Kalau katakan lulus SD. Kenapa begitu? Karena setidaknya dasar keagamaannya kuat. Nah habis itu mau kemana aja terserah. Dan hari ini pesantren itu sudah sangat luar biasa. Pesantren saya di Jawa Timur itu menjadi pesantren pertama yang mengajarkan bahasa Mandarin. Nah hari ini orang mengajarkan bahasa Mandarin, mereka kemarin guyonan. Wah lumayan Mas, kalau kita ngasih kursus orang bahasa Mandarin. Kenapa? Salary-nya lebih tinggi ketimbang ngasih kursus bahasa Inggris gitu. Karena mungkin bahasa Inggris sudah mulai biasa ya di kita gitu. Nah ini pesantren loh gitu. Jadi bahasa Mandarin, bahasa Jepang gitu. Kalau Arab Inggris sudah biasa lah. Nah ini udah mulai gitu. Dalam arti pendidikan seperti inilah gitu yang kita butuhkan untuk menjaga tadi itu keseimbangan kreativitas daya berpikir, kreativitas motorik juga, tetapi juga secara batinnya mereka memiliki iklim keberagamaan yang kuat. Nah, ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Kalau sampai ini mengalami apa yang kita sebut
apa namanya, bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ini bahaya. Kenapa disebut bahaya? Karena nanti pada saatnya ketika terjadi deklinasi, di mana masyarakat kita atau populasi penduduk kita ini yang produktif lebih sedikit ketimbang yang tidak produktif, sementara mereka terlanjur tidak memiliki pendidikan yang baik, tidak memiliki keterampilan yang baik, tidak memiliki kapasitas yang baik, ini akan hancur. Bagaimana mungkin seorang misalnya dipacu untuk menghidupi 2 orang, sementara dirinya sendiri tidak mampu mencukupi dirinya, karena dia tidak capable, dia nggak memiliki kapasitas keilmuan yang cukup dan memadai. Itu problem. Itu akan jadi masalah, ya akan menjadi masalah besar bagi negeri ini. Frustasi terus jelek-jelekin orang lain malah. Itu bahaya. Itu bahaya. Jadi sukanya kalau kecenderungannya orang kalau nggak ngerti itu, lalu jadi nggak sadar kalau dirinya nggak ngerti. So tahu jadi. So tahu dan nyalain orang. Nah itu yang repot gitu. Itu akan terjadi manakala dia tidak memiliki keseimbangan. Keseimbangan antara kepintaran yang lahir batin. Jadi saya kira begitu. Nah, tinggal kalau teman-teman misalnya sekarang begini, di NIKS ini ibaratnya kan begini, utamanya teman-teman yang memiliki keterampilan dan kesabaran untuk merawat teman-teman disabilitas misalnya. Ini menurut saya luar biasa. Bahkan boleh dibilang sekolah-sekolah yang dengan telaten ya kan mengelola dan mengajar anak-anak disabilitas ini, menurut saya mereka dari sisi wise, dari sisi batin lebih seimbang iya lebih tinggi, karena mereka dari awal itu sudah sudah memiliki satu ruang batin tertentu yang menerima bahwa ini satu karunia Allah yang beda, gitu, karunia Tuhan yang beda. Ketika murid-murid datang dengan dengan kekhususannya, saya sebut kekhususan tertentu itu, jadi antar peserta didik, apalagi pendidiknya, itu memang sejak awal sudah memiliki keyakinan gitu, bahwa ini Tuhan ciptakan dengan yang berbeda. Jadi menurut saya mereka memiliki satu kebijakan atau kewise ya, bijak. Kebijakan, kemudian rasa roso. Kalau Jawa bilang roso. Orang Jawa bilang roso yang lebih mendalam. Berbeda dengan hari ini, mohon maaf ya, beberapa vokasi, beberapa sekolah yang mereka dipacu sedemikian rupa hanya berpacu pada hal-hal yang sifatnya bisa terukur, teknik misalnya, lalu mereka berlomba-lomba di situ, mereka berlomba menjadi ahli kimia, ahli biologi misalnya, itu bagus. Tetapi kalau tidak didasari oleh keberagamaan yang kuat, maka ya seperti di film-film itu, ya kan? Mereka membuat penelitian biologi bagaimana orang hidup orang sudah mati dihidupkan secara biologis, tetapi lalu dicerabut kan gitu, dicerabut dari nalar pikirannya gitu. Jadi itu gambaran yang menurut saya memberikan pengetahuan juga bagi kita bahwa cerdas saja tidak cukup, pintar saja tidak cukup, produktif dan ini di bidang ini saja tidak cukup, tetapi harus memiliki kecerdasan batin yang seimbang. Jadi karena itu ke depan ya kita berharap itu masyarakat kita mulai harus melihat, apalagi kalau sebetulnya generasi kita milenial itu kan mereka memiliki salah satu cirinya adalah mereka memiliki kepekaan kepekaan religiusitas yang tinggi.
Nah, tinggal bagaimana kita ngajari. Jangan sampai mereka karena nuansa atau semangat religiusnya tinggi, tetapi tidak dibimbing dengan baik. Nah, mereka akhirnya mencari jalan yang salah kalau boleh dibilang kurang tepat. Itu akan berbahaya juga. Jadi itulah yang sama Pak ya. Harus seimbang. Harus seimbang biar memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan spiritual. Jadi harus seimbang. Saya kira gitu. Baik Pak. Ya. Wah, luar biasa Pak. Mantap Pak ini. Ada tambah lagi Pak? Saya kira cukup. Karena saya kira masyarakat Indonesia ini sudah sangat cerdas. Mereka bisa tahu ya kebutuhannya masing-masing. Ya. Apalagi hari ini semua sarana sudah ada, internet sudah ada. Informasi sudah sangat luar biasa. Aja, Pak. Tinggal bagaimana para orang tua itu bagaimana memberikan warna pada anak-anak mereka, dan guru-guru juga memberikan warna pada anak didiknya sehingga mereka memiliki dua sisi sekaligus, memiliki kecerdasan intelektual dan sekaligus kecerdasan spiritual. Saya kira gitu, Mas Entot. Baik Pak. Terima kasih. Yes. Masih Pak, sama-sama. Baiklah, para pemirsa sekalian, kita akhiri bincang-bincang kita dengan Pak Anas, membahas masalah pendidikan berkualitas dari 17 program SDGs. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.